Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami tak akan takut sebab Engkau bersama dengan kami Yesus. Selalu menyertai kami, mengasihi kami dengan luar biasa Bapa. Kami mau selalu dekat denganmu Tuhan, hidup dalam tuntunanmu. Kami bersyukur. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur.
biasa. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, ini pujian penyembahan kami. Kami sekarang membuka setiap hati kami. Kami minta Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami tanpa terkecuali di tempat ini. Berbicara kepada setiap kami. Dan kami rindu untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar, sama-sama belajar dari satu teks Alkitab. Ini adalah firman yang sangat penting. Mungkin hari ini tidak akan berpoin-poin ya, hanya satu poin, tapi hal ini sangat penting. Firman ini juga apa yang saya dapat dan masih terus berproses dalam diri saya. Dan selalu mengingatkan saya, membuat saya selalu tersadar bahwa saya sungguh-sungguh butuh Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu siap menerima kebenaran firman Tuhan hari ini? Amin. Coba katakan, firman ini bukan untuk orang lain. 1, 2, 3. Firman ini untuk saya, 2, 3. Amin. Jadi hari ini judul dari firman Tuhan yaitu, boleh diklik? Iya. Tidak haus lagi. Firman ini saya ambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai ke 42. Saya percaya kita semua pernah membaca tentang firman ini, di mana ketika Yesus sedang beristirahat di dekat sumur Yakub, dan tiba-tiba ada wanita Samaria yang datang, dia hendak menimba air. Yesus bertemu dengan wanita ini adalah wanita Samaria yang pernah memiliki 5 suami, dan sekarang dia hidup dengan pria yang ke-6 yang bukan suaminya. Ingat ya tentang itu. Jadi kita akan membaca dan melihat pesan Tuhan melalui teks ini. Boleh diklik? Nah, Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ke-5. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Next. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ya, yang sebelumnya tadi di ayat yang ke-6. Ayat ke-6, oke. Jadi Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Dia duduk di pinggir sumur itu dan hari kira-kira pukul 12. Penulis di sini menuliskan hari pada saat itu pukul 12. Merujuk pada siang hari. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dan ini adalah sesuatu yang tidak lumrah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada umumnya wanita-wanita pada saat itu mereka menimba air di sumur itu nggak mungkin di siang-siang hari, tapi di pagi hari. Namun kenapa perempuan wanita Samaria ini datang ke situ hendak menimba air di siang hari? Kemungkinannya ada 2, di mana memang airnya mungkin di rumahnya benar-benar sudah habis dan dia harus datang ke situ untuk menimba air. Yang kedua kemungkinannya yaitu wanita ini memang sedang menghindari bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan wanita-wanita lain di pagi hari. Sehingga dia mencari waktu untuk kapan nih saya bisa menimba air, gak ada orang. Nah di siang hari dia datang. Dan kemudian dia bertemu dengan Yesus di situ yang sedang beristirahat. Yesus meminta air minum, berilah aku minum kepada wanita Samaria ini. Next.
Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Yesus sendirian di situ. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dan di sini ada penjelasan bahwa sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi Bapak Ibu, orang Samaria dan orang Yahudi itu bisa dibilang musuh bebuyutan. Nah, ada yang baru tahu? Sudah tahu semua saya. Nah, jadi orang Yahudi, mereka menganggap orang Samaria ini sebagai ras manusia yang terburuk. Mereka sangat benci dengan orang Samaria. Asal mulanya kenapa? Saya akan ceritakan biar Bapak Ibu punya gambaran. Kenapa kok mereka bisa saling tidak menyukai? Jadi kita ingat di mana kerajaan Israel, di mana mereka terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kemudian penduduk Israel Utara, mereka mendirikan bait suci di Gunung Gerizim. Mereka menganggap bahwa ini adalah tempat suci pilihan Allah. Dan kita mau menyembah Allah di Gunung Gerizim. Dan kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang jatuh bangun di dalam penyembahan berhala. Mereka jatuh bangun di dalam penyembahan berhala. Sampai suatu hari Tuhan mengizinkan bangsa Israel Utara ini ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Mereka dibawa kepada pembuangan oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur adalah bangsa yang terkuat pada saat itu. Dan mungkin nanti Bapak Ibu kalau mau baca di 2 Raja-Raja 17, di situ dijelaskan. Asyur akhirnya mereka menempatkan beberapa tawanan dari bangsa-bangsa lain ke Samaria, di mana yang dulunya Samaria ini termasuk lingkungan, termasuk daerah dari Israel Utara. Dan masih ada bangsa Israel yang masih tinggal di situ, belum diangkut, mereka masih tinggal di situ. Dan oleh bangsa Asyur, mereka membawa bangsa-bangsa lain ini, tawanan-tawanan bangsa asing ini, ditempatkan di kota Samaria itu, yang adalah mereka ini, orang-orang asing ini, mereka punya agamanya sendiri, mereka punya tradisinya sendiri, dan itu bermacam-macam orang, dan mereka punya penyembahan berhala mereka sendiri. Untuk apa? Kenapa kok bangsa Asyur ini menempatkan bangsa-bangsa asing di Samaria? Karena mereka ingin memecahkan atau menghancurkan perasaan nasionalisme bangsa Israel ini. Ini, aku taruh bangsa asing di tengah-tengah kamu. Biar apa? Ya biar kalian semakin bercampur gitu. Biar perasaan nasionalisme kalian ini semakin hancur gitu. Nah, jadi mereka dari berbagai macam latar belakang dengan berbagai kepercayaan mereka sendiri, mereka hidup bersama dengan bangsa Israel yang masih ada di situ. Dan akhirnya mereka, bangsa-bangsa Israel mulai kawin campur dengan bangsa-bangsa asing ini yang tinggal di Samaria. Mereka kawin campur, mereka mengambil tradisi dari orang-orang asing tersebut, mereka mengambil agama dari orang-orang asing tersebut. Mereka tahu tentang hukum Musa, mereka tahu tentang hukum Allah, tapi mereka mencampurkan tradisi mereka, agama mereka dengan apa yang dipercayai oleh bangsa-bangsa asing ini. Dan akhirnya penyembahan berhala itu semakin kuat dan semakin kuat lagi. Keturunan mereka akhirnya menjadi keturunan campuran dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi kepercayaan mereka di sini sudah tidak murni lagi. Dan hal ini yang membuat mereka ini dipandang sebagai bangsa yang najis. Bangsa yang najis oleh orang Yahudi, orang Israel di bagian selatan, di mana mereka dibuang ke Babel, dan mereka kembali lagi, mereka hendak membangun lagi bait Allah. Tapi mereka melihat orang-orang Israel Utara yang ada di situ, mereka adalah bangsa yang najis. Karena mereka sudah bercampur dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi seperti itu. Jadi orang Yahudi ini sangat memandang rendah orang di Samaria. Dan orang Yahudi bahkan mereka biasanya perlu untuk melewati kota Samaria untuk menuju suatu tempat. Tapi mereka biasanya menghindari kota tersebut. Mungkin saya kasih gambaran, ada peta di sini.
Nah ini seperti yang tadi di ayat yang pertama dijelaskan. Yesus dari Yudea, dia hendak pergi ke Galilea. Sehingga dia tentunya jalan tercepat melewati Samaria. Tapi pada umumnya pada saat itu orang-orang Yahudi mereka nggak sudi melewati Samaria ini. Mereka nggak mau ketemu sama orang-orang Samaria. Makanya tadi ditulis, mereka tidak mau berhubungan dengan orang Samaria. Bahkan mereka rela untuk mengambil jalan yang jauh lebih panjang. Yang penting mereka tidak melewati Samaria. Nah, tapi Yesus berbeda. Yesus mungkin sengaja singgah di situ, singgah di kota Samaria. Jadi mungkin ini juga mirip ya, kayak misalnya, oh ya saya lagi gak suka sama dia. Terus kita ketemu gitu ya di mall. Waduh udah mending muter aja daripada jalan lurus tapi ketemu sama orangnya. Udah kita mundur aja, kita cari jalan yang lain. Walaupun mungkin lebih jauh gitu. Ya mungkin seperti ini. Karena aku gak suka. Sehingga lebih baik pilih jalan yang lebih panjang aja. Yang penting gak ketemu sama mereka gitu. Jadi dari zaman Yesus ini sudah ada rasisme teman-teman, saudara-saudari. Jadi orang Samaria dianggap rendah dan mereka menganggap dirinya tinggi. Dan tentu orang Samaria mereka tahu kan kalau mereka dianggap rendah oleh orang Yahudi. Jadi ketika wanita Samaria ini bertemu dengan Yesus, yang dia tahu ini adalah orang Yahudi. Dia nggak tahu Yesus itu siapa, yang dia tahu orang ini adalah orang Yahudi. Dan dia tahu betapa orang Yahudi sangat memandang rendah ras mereka, orang-orang Samaria ini. Dan jika dibayangkan dengan konteks pada saat itu, mungkin pembicaraan antara wanita Samaria ini dengan Yesus, apa yang dia lontarkan, itu bisa saja dengan nada yang sinis atau nada yang sarkas gitu. Jadi tadi dia bilang, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Saya coba lihat di bahasa Inggrisnya, how can you ask me for a drink? Bisa-bisanya kamu minta minum sama aku. Aku ini orang Samaria, kamu orang Yahudi. Kok bisa? Gitu. Kok bisa kamu mau ngomong sama aku? Bahkan minta tolong sama aku. Coba kita lihat di ayat selanjutnya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tapi Yesus tetap memandang wanita Samaria ini dengan kasih. Dan Yesus di sini mulai berbicara tentang air hidup. Dan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Loh, kamu aja baru minta air ke aku. Karena apa? Kamu nggak bawa timba. Kamu nggak tahu gimana cara ambil air ini. Kok kamu bilang kamu akan memberikan kepadaku air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Memangnya kamu lebih hebat daripada Yakub yang punya sumur ini? Bahkan dia, anak-anaknya, ternak-ternaknya, mereka minum dari sini. Emang kamu lebih hebat daripada Yakub? Perempuan itu mengatakan seperti itu. Dia pun menyebut di situ kata perempuan itu padanya Tuhan. Itu sebenarnya di bahasa Yunani kata Tuhan dan Tuan itu sama. Cuman ini lembaga Alkitab Indonesia mereka menerjemahkan kepada Tuhan untuk merujuk kepada Yesus. Padahal yang dia sebutkan ya seperti Pak gitu. Tuan gitu. Pak, engkau tidak punya timba. Jadi dia memandang rendah Yesus ini. Emang kamu siapa kok berani ngomong seperti itu? Dan lanjut di ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air.
Jadi yang Yesus katakan di sini yaitu tentang air hidup. Yesus sedang menawarkan dirinya sebagai sumber air hidup di dalam kehidupan si wanita Samaria ini. Wanita Samaria ini tapi masih belum paham. Dia masih mengira apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah air biasa. Oke, ya udah kalau gitu berikanlah aku air itu supaya aku nggak haus lagi dan aku nggak perlu kesini lagi. Aku nggak perlu kesini repot-repot kesini untuk menimba air. Ya udah berikanlah aku air itu. Tapi di ayat selanjutnya Tuhan seakan-akan menjawab atau mengalihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Boleh diklik? Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Di sini Yesus mengatakan sesuatu yang mungkin terlihat aneh loh. Tadi ngomongin tentang air, kok sekarang tiba-tiba nyuruh saya panggil suami saya gitu. Tapi di balik itu, Yesus tahu apa yang sedang dia lakukan. Dan di sini kita baca di ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Dan kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Di sini menunjukkan bahwa wanita Samaria ini memang gak tahu siapa Yesus itu. Tapi Yesus sangat tahu siapa wanita ini. Dan Yesus sangat tahu seperti apa kehidupan dari wanita ini. Karena apa? Ya bagi Yesus gak ada yang tertutupi. Yesus tahu sedetil apapun dari kehidupan si wanita ini. Dia bisa mengatakan itu semua kepada wanita ini. Kalau menurut Bapak Ibu, apa sih tujuan Tuhan meminta wanita ini memanggil suaminya? Kan mungkin kita sering nih mendengar tentang firman ini. Kenapa sih kok Tuhan meminta perempuan ini untuk memanggil suaminya? Kenapa? Yang tahu angkat tangan. Puji Tuhan. Ya, jadi kenapa sih kok Tuhan menyuruh wanita ini memanggil suaminya? Jawabannya adalah Tuhan ingin membereskan dosa dari wanita ini. Dia tahu apa akar masalah dari kehidupan wanita ini. Menurut Bapak Ibu, dari kisah ini, kisah yang kita baca ini, apa sih yang wanita ini cari? Apa? Wanita ini menikah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan sekarang dia tinggal dengan orang ke-6, belum jadi suaminya. Apa sih yang dia cari? Kenapa kok sampai menikah berkali-kali? Mungkin ada yang punya pengalaman menikah berkali-kali? Nggak ada. Jangan sampai. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kira-kira apa yang dicari oleh wanita ini? Kebahagiaan, kasih. Luar biasa. Mendapatkan pahala di dalam surga. Nah, jadi wanita ini menikah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan dia tinggal dengan pria yang ke-6. Yang dia cari yaitu kasih. Kebahagiaan, betul. Dia ingin dicintai, dia ingin dikasihi. Dan dia mencari itu kepada suami mantan suaminya itu. Tapi dia dapat apa enggak? Enggak. Oleh karena dia enggak dapat, maka dia coba cari yang lain lagi. Yang pertama, kukira kamu bisa mengasihi aku. Ternyata tidak. Dan dia datang kepada pria yang kedua. Sama saja, kamu sama seperti mantanku. Dia cari yang ketiga, kamu tetap sama saja. Cari yang keempat, kelima. Sampai akhirnya mungkin dia, udah saya nggak mau suami-suami lagi. Saya mau tinggal aja sama pria yang aku suka. Jadi yang dia cari yaitu kasih. Tapi faktanya tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kasih itu kepada dia. Dia terus-menerus berusaha mencoba mencari kasih itu dari manusia. Tapi dia tidak mendapatkan itu. Karena faktanya, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kepuasan
yang bisa memberikan kelegaan, memenuhi rasa haus dari wanita ini. Tidak ada satu orang pun. Dan Tuhan Yesus pada saat ini, dia sedang menawarkan jawaban yang wanita ini cari selama ini. Dan yang perlu kita renungkan juga Bapak Ibu, apa sih yang membuat kita terus-menerus merasa haus? Mungkin ada satu hal atau dua hal yang mungkin di dalam kehidupan kita, ya aku terus-menerus merasa haus, seakan-akan berusaha mencari sesuatu, tapi ujungnya gak bisa dapat juga kepuasan itu, gak bisa dapat juga kelegaan itu. Mungkin ada orang yang haus akan harta, haus akan jabatan, haus akan kehormatan. Tapi Alkitab mengatakan jika seseorang haus akan itu semua, dia pasti sedang mengejar sesuatu yang salah. Dan pasti orang yang mengejar hal-hal itu karena mereka haus akan harta, kehormatan, dan lain-lain, mereka pasti ujung-ujungnya akan jatuh kepada dosa. Karena Tuhan pun mengatakan, kamu gak bisa menyembah Tuhan dan menyembah Mamon. Ada orang yang haus ketenangan, mencari tempat di mana aku bisa healing, aku bisa mendapatkan ketenangan. Dia dari satu tempat, pergi ke tempat lain, tapi tidak didapatkan. Atau ada orang yang seperti wanita ini, haus akan kasih, haus akan kasih sayang, haus akan kebahagiaan, akan validasi, akan pengakuan, akan penerimaan. Dia haus akan hal itu. Dan Bapak Ibu, orang yang haus, itu digambarkan sebagai seorang pengemis. Kenapa digambarkan sebagai seorang pengemis? Karena orang-orang seperti ini, dia pasti akan selalu meminta-minta kepada orang lain. Seperti kita berjalan dengan cup yang kosong, gak ada isinya, dan kita bertemu dengan orang yang ada di sekitar kita, dan kita bertanya, kamu bisa gak ngisi cupku ini dengan air? Kamu bisa nggak ngisi cupku ini dengan kebahagiaan? Kamu bisa nggak ngisi cup ini dengan kasih? Itu yang aku butuhkan. Kamu bisa nggak ngisi? Tapi pada faktanya nggak ada orang yang bisa mengisi cup kita itu selain Tuhan. Kita coba dari satu hubungan ke hubungan yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, dari satu dosa ke dosa yang lain, dari satu hal ke hal yang lain, tapi tidak pernah mendapatkan jawabannya. Karena yang kita cari bukan di tempat sumbernya. Mungkin ada yang mencari kepada pasangan, mencari kepada anak, kepada keluarga, teman, rekan kerja, tetangga, bahkan kepada hamba Tuhan. Seakan-akan, bisa nggak kamu isi cupku yang kosong ini? Jadi orang yang haus akan hal-hal di luar Tuhan, semua yang mereka lakukan itu pasti akan merujuk kepada mereka meminta air kepada orang lain. Ada orang yang merasa haus akan penerimaan di pertemanan atau di pekerjaan. Dia jadi orang yang mudah untuk berkompromi. Ya udahlah nggak apa-apa, kalau aku nggak kayak gini, ntar aku nggak diterima sama mereka. Jadi biar aku bisa diterima, ya udah nggak apa-apa, aku melakukan sesuatu yang mungkin menentang firman Tuhan, ya aku lakukan. Karena apa? Karena aku mau diterima, aku mau diakui jadi bagian dari mereka. Sehingga dia rela untuk kompromi. Atau ada juga bahkan di pelayanan, punya motivasi yang salah, melayani untuk dapat pengakuan, untuk dapat pujian. Bisakah kamu mengisi cup kosong ini untukku? Dan kita mulai membawa cup kosong itu terus kemana-mana dan bertemu dengan berbagai macam orang. Kita terus berharap orang lain bisa mengisi cup kita. Padahal tidak akan ada yang bisa. Karena banyak orang Kristen, mereka mungkin percaya kepada Yesus selama bertahun-tahun, tapi mereka hidup seperti pengemis ini. Mereka nggak punya rasa puas, mereka terus memohon-mohon, mereka terus mengemis kepada orang-orang untuk mencari air itu. Mungkin ada juga orang yang bilang kepada pasangan, aku pilih kamu karena aku tahu kamu bisa membahagiakan aku.
Pernah ngomong gitu Bapak Ibu? Yang belum menikah mungkin? Pernah? Aku memilihmu karena kamu bisa membahagiakan aku. Pret, tenang Bu, jangan emosi. Setelah menikah hasilnya pret, gitu. Nah, jadi karena apa? Kalau misalnya kita punya pikiran seperti itu, oh iya, aku milih kamu karena kamu bisa membahagiakan aku. Kita sedang menaruh kebahagiaan kita, sumber kebahagiaan kita kepada orang yang salah. Tuhan aja bilang di Alkitab, manusia itu mengecewakan. Gak akan mungkin bisa memberikan itu kepadamu. Makanya kita perlu penuh dulu. Dan kita penuh, kita melekat sama Tuhan. Kita juga cari pasangan yang sudah penuh di dalam Tuhan dan melekat sama Tuhan. Amin. Nah, biasanya yang muda-muda yang semangat kalau ngomong pasangan hidup. Nah, jadi ada juga orang yang berprestasi. Tujuannya ingin dapat pengakuan, ingin dapat penerimaan. Oh, aku diakui kalau misalnya aku baru berprestasi. Karena apa? Orang-orang seperti ini meletakkan harga dirinya di situ. Dulu saya juga haus pengakuan, haus penerimaan, haus validasi, haus pujian. Saya dulu dari peringkat 5 ke bawah, muter peringkat 5 ke atas. Tapi apa yang didapat? Gak ada, sama aja. Gak sesuai sama ekspektasi yang saya pikirkan. Sama aja, gak ada yang melegakan. Jadi mungkin kita bisa tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya ternyata sama seperti wanita Samaria ini? Apakah ada yang bisa mengisi dan memberikan air itu dari orang lain? Tidak akan pernah ada. Karena faktanya kita diciptakan seperti itu. Kita diciptakan Tuhan dengan rasa haus akan air hidup, bukan air yang lain. Akan air hidup yang memberikan kepuasan. Dan air yang lain itu hanya membawa kepada kehampaan. Kenapa Tuhan menciptakan kita dengan rasa haus akan air hidup itu? Agar kita terus mencari Tuhan. Agar kita terus mengandalkan Tuhan. Agar kita terus melekat sama Tuhan. Bukan agar karena kita sering salah memahami. Kita memahami jiwa yang kosong ini, kita bisa dapatkan dari orang lain, kita bisa dapatkan dari hal yang lain. Padahal Tuhan menciptakan rasa itu agar kita terus cari Tuhan. Kita terus bergantung kepada Tuhan. Amin. Jadi air yang diberikan Yesus ini adalah air yang memiliki nilai kekal. Di Yohanes 7 ayat 37 dikatakan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Minum ini gak cuma sekali, minum ini berkali-kali. Kita terus membangun hubungan sama Tuhan, kita terus membangun persekutuan kita sama Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa terpuaskan, bukan oleh hal-hal yang lain. Karena hanya Yesus yang bisa mengisi dan memenuhi space, memenuhi ruang kosong itu di dalam hati kita. Kita bisa minum dari semua sumur, tapi hanya sumur air hidup itu yang akan memberikan kepuasan untuk jiwa kita. Di Mazmur 63 ayat 3 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dalam hidup tidak ada yang bisa memberikan kepuasan selain Dia. Jadi Bapak Ibu boleh tolong diklik. Yesus itu bukan lagi yang terpenting dalam hidup kita, tapi Yesus itu adalah hidup kita. Saya akan memunculkan satu konten, mungkin hanya 15 detik. Bapak Ibu boleh lihat ya. Bisa, tapi mati. Tapi nggak bisa. Bisa, tapi mati. Berarti nggak bisa. Bisa, Tapi mati. berarti nggak bisa. Oke, sekalian promosi Bapak Ibu. Itu adalah konten dari anak-anak muda di gereja ini. Nah, kalau nanti mau lihat bisa di bawah sini goc.gbi hope. Nah, jadi yang tadi dikatakan apa tadi tulisannya? Bisa nggak hidup tanpa Tuhan? Bisa, tapi mati. Bisa, mungkin secara fisik, tapi mati rohaninya. Karena apa? Yesus itu adalah hidup kita. Mau nggak hidup tapi mati? Enggak. Kalau hidup ya hidup aja.
Mati ya mati. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Amin. Nah, jadi kemudian boleh diklik lagi. Di Mazmur 63 ayat 5. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ini adalah gambaran dari makanan spiritual kita. Yang hanya bisa mengenyangkan kita. Itu hanya Tuhan Yesus. Dan di Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita sering lapar, haus akan kebenaran, tapi kita mengira kita perlu sesuatu yang lain. Padahal yang kita perlukan yaitu hanya Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran itu apa? Ketika kita terus-menerus mencari Tuhan, kita memilih membangun hubungan dengan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu, mereka akan dipuaskan. Kita nggak lagi kehausan, kita nggak lagi mengemis-ngemis cari dari orang lain, cari dari siapapun itu. Karena apa? Karena kita sudah penuh dalam Tuhan. Ketika kita menerima Yesus, kita menerima keselamatan. Tapi kita juga perlu menjalani dan mengerjakannya dengan baik. Kita perlu terus melekat dan membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya kayak misalnya hari pernikahan dan pernikahan itu dua hal yang berbeda. Ada yang tahu bedanya? Apa? Hari pernikahan, wedding day, dan pernikahan itu beda. Apa bedanya? Apanya? Nggak tahu. Karena kamu belum menikah. Nggak tahu. Hari pernikahan itu hanya sebuah acara, ya kan? Hanya sebuah acara. Tapi pernikahan adalah kehidupan di hari-hari selanjutnya. Kehidupan di mana dua orang memilih untuk berkomitmen, untuk hidup bersama, untuk terus saling mengasihi, untuk terus saling menghormati, saling menghargai. Gak peduli apapun yang terjadi sampai akhir hidup mereka. Dan pernikahan itu hanya acara. Karena hari pernikahan yang baik itu tidak menjamin pernikahan yang baik dan sehat. Betul? Seperti itu, pernikahan ketika kita memilih percaya kepada Yesus. Tapi setelahnya kita perlu menjalani pernikahan itu. Kita perlu bangun hubungan terus dengan Tuhan. Kita perlu bangun terus komunikasi sama Tuhan. Untuk menghasilkan pernikahan yang baik dan sehat itu. Dan kita perlu terus-menerus minum dari air hidup itu sendiri. Jangan cari air yang lain. Nanti kita selingkuh dari Tuhan. Boleh diklik? Nenek, ini wanita Samaria mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini juga adalah satu titik debat antara orang orang Israel dan orang Samaria. Dan kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lanjut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Udah enggak lagi masalah. Kamu mau menyembah Tuhan di Gerizim, kamu mau menyembah Tuhan di Yerusalem, kamu mau menyembah Tuhan di GBI Hope. Enggak ada yang masalah. Yang penting kamu menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan di sini mulai dari awalnya dia mulai mengupas dosa wanita ini, dia mulai menjelaskan padanya, dia mulai mengenalkan dirinya, dan dia mulai menyingkapkan satu hal ke hal yang lain. Lanjut di ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Jadi dia ketika mendengar itu, dia nggak jadi nimba air di situ, Bapak Ibu. Dia langsung pergi, bahkan tempayannya ditinggal. Dan dia pergi
pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Mungkin di situ orang-orang yang pernah bermalam dengan dia, mungkin, berarti tahu segala sesuatu, berarti tahu saya dong. Kaget mungkin dia. Jadi mungkinkah dia Kristus itu? Dan maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ia yang tadinya datang sembunyi-sembunyi, gak mau ketemu sama wanita lain, gak mau ketemu sama masyarakat. Ketika dia mengetahui kebenaran ini, dia langsung kembali ke kotanya dan dia memberitakan tentang Yesus itu sendiri. Dan ada pengenalan yang bertambah dari wanita Samaria ini. Boleh diklik? Awalnya dia hanya mengetahui Yesus itu orang Yahudi. Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria. Kemudian ketika Yesus menyingkapkan dosanya, dia yang tahu, oh ternyata kamu nabi. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengenalkan dirinya, oh ternyata Yesus itu Mesias. Pengenalannya bertambah. Dan Tuhan memang hadir, Tuhan bertemu dengan wanita Samaria ini untuk memberikan air hidup, untuk memberikan hidup yang kekal. Saya percaya Tuhan punya rencana untuk bertemu dengan wanita Samaria ini. Dan dia juga punya rencana untuk bertemu, mengenalkan tentang air hidup itu, sehingga wanita Samaria ini bisa diselamatkan. Dan saya juga tahu hati Yesus, di mana Yesus juga berharap ketika wanita Samaria ini diselamatkan, Tuhan juga pasti rindu memakai wanita ini untuk bisa memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan saya percaya itu juga terjadi kepada kita. Ketika kita sudah ada di sini, kita sudah diselamatkan, Tuhan juga pasti rindu untuk kita jadi alatnya, untuk menyebarkan keselamatan itu, membawa kabar itu seperti wanita Samaria ini. Amin. Di ayat selanjutnya, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yesus menyatakan ini tujuan hidup kita, melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya percaya kita semua tanpa terkecuali, kita punya pekerjaan kita masing-masing yang daripada Tuhan. Dan tugas kita di bumi ini, kalau kita belum selesai, yaitu melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Dan kita loncat di ayat ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi akhirnya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan, kelezatan dari sebuah makanan itu terbukti saat kita memakannya. Dan itu benar. Jika kita tidak pernah mencicipi sesuatu yang enak, kemudian diberi sesuatu yang kurang enak, maka kita tidak akan merasa puas. Dan ini yang dirasakan oleh wanita Samaria ini. Dia pikir air yang terbaik itu ya air dari sumur Yakub itu. Tapi ternyata ada air yang jauh lebih luar biasa, yaitu air hidup itu sendiri. Ada seorang penyiar dan wartawan Inggris bernama Malcolm, dia juga pernah merasakan hal yang serupa. Dia bersaksi dan mengatakan, "Saya harap Anda tahu bahwa sekalipun Anda mengalihkan kemenangan-kemenangan kecil itu dengan 1.000.000 kemudian menjumlahkannya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa jika dibandingkan dengan seteguk air kehidupan yang akan diberikan kepada mereka yang lapar secara rohani." Apakah Anda sedang minum dari banyak mata air duniawi dan masih merasa haus? Berbaliklah kepada Kristus dan minumlah sepuasnya agar Anda terpuaskan dan tidak lagi menginginkan sesuatu yang lebih rendah nilainya. Di ayat 40,
Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wanita ini dipulihkan dan dia menjadi alatnya. Dan saya percaya mungkin pada saat ini, walaupun tidak tertuliskan di Alkitab, di Samaria sedang terjadi kebangunan rohani. Walaupun tidak ada acara KKR, tapi terjadi kebangunan rohani di Samaria oleh karena seorang wanita Samaria ini. Yesus pun menyebut dirinya berulang-ulang kali sebagai roti hidup. Boleh diklik? Di Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di Matius 4 ayat 4 pun Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan memang membuat jiwa kita, itu adalah jiwa yang haus. Tapi haus akan air hidup, bukan air yang lain. Ketika kita udah penuh dalam Tuhan, semua yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Karena kita udah penuh dulu. Kita nggak punya agenda-agenda sendiri ketika kita melakukan segala macam yang kita lakukan. Pekerjaan, pelayanan. Karena apa? Karena kita sudah penuh di dalam Tuhan. Di tahun 1896 ada seorang penginjil di India. Dia baru setahun di India. Dan dia sudah ingin berhenti karena tenaganya merosot tajam dan semangatnya patah. Suatu pagi setelah tidak dapat tidur semalaman, dia minta tolong kepada Tuhan. Dia teringat akan janji Yesus kepada perempuan di sumur Yakub ini. Dan dia menulis, saya memutuskan pada hari ini untuk berhenti menimba dari diri saya sendiri. Melainkan mulai menimba dari sumur Allah. Dan sejak saat itu setiap hari dia mulai menyediakan waktu untuk berdoa, minum dari sumur yang tidak pernah kering itu. Dan dia mengatakan, sejak hari itu tidak 1 jam pun dalam hidup ini saya mengalami kegelapan dan kekecewaan. Karena Allah yang kekal adalah perlindunganku dan aku merasakan tangan Allah yang senantiasa menopang. Ketika dia menjadikan Yesus sebagai sumurnya, ketika Yesus benar-benar menjadi hidup kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita akan mati kalau kita nggak hidup bersama dengan Tuhan. Yeremia 2 ayat 13 mengatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Perlu kita ingat Bapak Ibu, kepuasan itu tidak akan pernah kita temukan walaupun kita mendapatkan semua yang kita pikir kita butuhkan. Tapi kepuasan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan kepenuhan itu di dalam Yesus. Amin. Jadi hari ini, saya nggak tahu mungkin ada Bapak Ibu yang merasa kosong, merasa haus. Dan kita pikir, aku butuh orang ini. Aku pikir aku butuh hal ini untuk memberikan kepuasan kepadaku. Dan saat ini Yesus mengatakan, bukan itu semua yang kamu butuhkan, tapi yang engkau butuhkan yaitu aku, Yesus, yang punya air hidup itu. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Gak ada satu hal pun yang kita butuhkan di dunia ini selain Yesus. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kepenuhan itu kepada kita. Hanya Dia yang bisa memberikan kepuasan itu. Semua usaha yang kita cari, itu pasti ujungnya sia-sia. Kalau kita bukan mencari Yesus yang adalah sumber dari segala sesuatunya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan memenuhi setiap jiwamu. Minta Tuhan untuk memenuhi setiap hatimu yang mungkin merasa kosong, merasa kering. Minta Tuhan
untuk mengaliri jiwamu dengan air hidup itu. Air yang gak pernah habis. Air yang terus tersedia untuk setiap kita. Hanya Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber perlindungan, dan Tuhan sumber segalanya dalam kehidupan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa, kami gak akan goyah. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah,
kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Apakah saya selama ini sama seperti wanita Samaria ini? Apakah selama ini saya hidup untuk mencari air dari tempat-tempat lain yang mungkin kita pikir itu bisa memuaskan kita, itu bisa mengisi kekosongan di jiwa kita. Dan kita akhirnya, kita merasa lelah. Kita merasa akhirnya semuanya sia-sia. Kita nggak pernah mendapatkan apa yang kita mau. Tuhan Yesus mengatakan, hanya aku yang engkau butuhkan. Hanya aku yang adalah sumber jawaban yang engkau cari selama ini. Bukan hal lain, bukan orang lain, bukan apapun itu di dunia ini. Tapi yang engkau butuhkan, Yesus. Engkau gak akan bisa mencari sesuatu dari luar. Tapi yang engkau butuhkan yaitu Yesus di dalam hatimu. Biar air itu bisa mengalir, memenuhimu. Dan engkau bisa penuh dan utuh di dalam Yesus. Mari berbicara kepada Tuhan. Minta Tuhan memenuhi hatimu. Tuhan akan melegakan. Tuhan akan memberikan kepuasan itu di jiwamu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami gak mau lagi mencari air yang lain. Kami gak mau lagi haus akan hal yang lain. Karena kami tahu jawaban kami hanya ada di dalam Engkau. Hanya Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami. Dan kami hanya butuh Engkau, bukan hal yang lain, bukan orang yang lain. Hanya Engkau yang kami mau, Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah pada setiap kami, Tuhan. Tegur kami, ingatkan kami. Biar firman ini terus ada di dalam setiap hati kami. Mengingatkan kami bahwa tiada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau, Tuhan, yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa untuk firman yang manis ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Atas nama GB Hope kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Michelle. Tuhan Yesus memberkati Miss. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Setelah ibadah ini selesai, ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja. Untuk membangun keinginan dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap hari jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu dan kelas Alkitab, pendalaman Alkitab hari Kamis jam 7 malam, diharap kehadirannya 15 menit sebelumnya. Dan komsel muda diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja. Mari saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan mengakhiri doa ini dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh berhimpun, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Lembutkan hati kami Bapa, ubah hati kami Tuhan, supaya kami mau melakukan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur untuk Michelle Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan, di mana Engkau tempatkan Michelle Tuhan jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidupnya. Beri dia hikmat-Mu Tuhan, apapun yang beliau kerjakan jadi mereka berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami, hati hamba, hati gembala Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati lebih murni, lebih suci lagi, lebih benar lagi Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Biar semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga bawa Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga bawa Tuhan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan, studi mereka Kau berkati. Jadi mereka berhasil Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia Tuhan. Berikanlah hujan pertobatan, hujan belas kasih-Mu ada di bangsa ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah panji-panji-Mu ditegakkan di bangsa ini Tuhan. Nama-Mu diproklamirkan di bangsa ini Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang memperoleh pertobatan kasih-Mu Tuhan di bangsa ini. Kami memberkati pemimpin kami, Pak Prabowo sebagai pemimpin kami yang telah Kau pilih Tuhan. Beri dia hikmat-Mu untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biar apapun yang beliau putuskan semata-mata hanya untuk mensejahterakan bangsa kami. Kami juga memberkati kota Malang, biar kedamaian, sukacita ada di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu Kau memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang.